Halo, mari kita lanjut ke tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah bagaimana ya keputusan kita menerima klien dan juga melakukan perencanaan audit awal. Mari kita lihat. Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan audit awal. Jadi pertama-tama kita harus bisa menetapkan apakah kita mau menerima klien yang baru atau kita melanjutkan klien yang sebelumnya. Nanti ada bahasanya satu persatu per slide. Lalu yang kedua, the auditor identify why the client wants or needs an audit. Jadi di sini kalian harus tahu kenapa klien mau diaudit, alasannya kenapa, tujuannya apa. Lalu yang ketiga, to avoid misunderstanding, the auditor obtains an understanding with the client about the terms of the engagement. Atau singkat kata, untuk bisa menghindari salah paham, kita harus membuat surat perikatan kerja. Atau ceritanya seperti surat kontrak kerja antara auditor dengan klien. Lalu yang keempat, develops the overall strategy for the audit. Nah, di sini akan dilakukan audit planning awal. Nah, mari kita lihat yang pertama. Keputusan kita menerima klien baru atau melanjutkan klien yang lama. Pertama, new client investigation. Jadi, kalau kita mau menerima klien, itu kita harus melakukan investigasi. Nah, jadi di sini ya, CPA firm, KAP itu harus hati-hati kalau mau menerima klien. Karena bisa jadi klien itu mungkin bermasalah. Nah, kita cara tahunya gimana? Nah, cara tahunya kita harus melakukan komunikasi dengan auditor sebelumnya. Auditor yang mengaudit perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk masalah kerahasiaan itu, klien harus setuju dengan adanya komunikasi antara auditor baru KAP dan juga KAP yang sebelumnya. Jadi di sini untuk menanyakan apa? Tujuannya ini. Tujuannya adalah to determine if the client lack of integrity or if there were dispute about accounting principle. Jadi di sini tujuan ini adalah untuk menanyakan masalah lack of integrity. Lack of integrity ini kurang integritas atau dengan kata lain apakah manajemen perusahaan tersebut itu bisa dipercaya atau enggak. Jangan-jangan mereka sengaja melakukan fraud. Nah, jadi di sini bisa diketahui kira-kira laporan keuangannya itu salah sajinya itu seberapa besar. Nah, jadi lack of integrity ini juga berkaitan dengan asersi manajemennya. Apakah mereka melakukan asersi manajemennya dengan baik atau tidak? Itu yang pertama. Ya, jadi continuing client CPA firm evaluate. Jadi untuk menerima klien yang sebelumnya melanjutkan audit di klien sebelumnya, KAP itu harus mengevaluasi ya. Apakah kita mau melanjutkan nih klien tersebut atau enggak. Tergantung apa? Tergantung ini, lack of integrity. Apakah memang bisa dipercaya atau enggak? Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi masalah lack of integrity. Lalu yang kedua masalah identify alasan klien mau diaudit. Nah, di sini adalah masalah resiko ya. Ini adalah resiko yang akan dihadapi oleh KAP. Bisa jadi nanti laporan yang kita buat bisa-bisa disalahgunakan. Makanya kita harus tahu dulu alasannya kenapa, tujuannya itu apa untuk diaudit. Risk factor associated with the client reason for an audit include the likely statement user and the intent use of the statement ini. The intended use of the statement. Ini nanti laporannya mau dibuat apa, itu yang harus jelas terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya ternyata beresiko, ya lebih baik mungkin tidak usah diterima. Oke, lalu yang berikutnya, kita harus mendapatkan understanding dengan klien, kesepakatan. A clear understanding of the term of engagement should exist between the auditor and the client. Jadi ceritanya harus ada tertulisnya, ya, surat tertulisnya. Auditing standard require that there be an engagement letter, surat perikatan. Jadi kontrak antara klien dan KAP itu kita sebut biasanya nih surat perikatan, which include the engagement objective. Ya, jadi dari alasannya, nah di sini kita tuliskan di surat perikatan tujuannya apa untuk audit itu. Ya, ada di figure 82 di buku kalian, bisa dilihat. Lalu berikutnya kita mengembangkan overall audit strategy. Ya, jadi audit strategi secara keseluruhan. After understanding, jadi setelah kita buat surat perikatan, the auditor should
develop and document a preliminary audit strategy. Jadi kita harus melakukan dokumentasi atas strategi audit awal. Nah, di sini kita akan memilih staff for engagement. Ya, jadi di sini kita memilih kira-kira level-level staff apa yang harus ditempatkan. Jadi level staff ini seperti auditor junior berapa orang, senior auditor berapa orang, supervisor auditor berapa orang, ya. Partnernya satu orang yang mana, seperti itu. Dan mungkin kita butuh outside spesialis. Outside spesialis ini seperti apa? Seperti misalnya jasa aktuaria ya untuk menghitung pensiun, terus mungkin pengacara karena perusahaannya punya kasus hukum, mungkin konsultan pajak karena ada pengadilan pajak, seperti itu. Jadi kita harus mengevaluasi. Nah, di sini auditor are responsible for having appropriate competence and capabilities to perform the audit. Jadi di sini kita memang dituntut untuk mempunyai kompetensi dan kapabilitas dalam melakukan audit. Nah, jadi di sini KAP harus bisa memilih staff yang benar, ya, yang tentu saja knowledgeable atas klien bisnis. Jadi misalnya ternyata perusahaannya bergerak di bagian misalnya industri tambang misalnya, ya berarti staffnya juga harus bisa paham atas industri tambang. Nah, terus contoh lain, misalnya contoh lain yang sering adalah bank, industri perbankan. Berarti ya staffnya harus bisa paham tentang bagaimana sistem bank itu berjalan. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada staff yang bisa memahami proses bisnis tersebut, lebih baik saran saya tidak usah mengambil klien tersebut karena itu resikonya besar, nanti bisa-bisa salah audit. Nah, seperti itu adalah tujuan yang kedua. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.